Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, hafal Allah pada diri bukan sekadar pemahaman bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, tetapi merupakan penyaksian batin yang hidup bahwa tidak ada satu gerak pun di alam wujud ini kecuali ia berdiri dengan perbuatan Allah yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Seorang salik yang menapaki jalan makrifat, ketika mulai terbuka hijab hatinya, ia akan melihat bahwa dirinya hanyalah tempat berlakunya perbuatan, bukan pelaku sejati. Ia ibarat bayangan yang bergerak karena adanya cahaya, bukan karena dirinya memiliki daya. Maka dalam setiap denyut nadi, dalam setiap lintasan pikiran, dalam setiap keputusan yang tampak seolah lahir dari kehendak diri, sesungguhnya itu adalah tajalli, hafal Allah, yang sedang menampakkan diri dalam bentuk sebab-sebab yang bisa ditangkap oleh akal dan panca indera. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah, Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, yang jika dipahami secara makrifat, bukan hanya berarti penciptaan awal, tetapi juga keberlangsungan setiap perbuatan yang terus diperbaharui pada setiap saat. Lebih dalam lagi, dalam hakikat hafal ini, terkandung rahasia bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri dalam satu detik pun. Ia selalu berada dalam limpahan fi'il Allah yang terus bekerja dalam dirinya. Bahkan kemampuan untuk memilih, berkehendak, dan berikhtiar itu sendiri adalah bagian dari hafal Allah yang dititipkan kepadanya sebagai amanah, bukan sebagai kepemilikan mutlak. Maka ketika seorang hamba berkata, "Aku berbuat," dalam pandangan makrifat itu hanyalah ungkapan bahasa, bukan kenyataan hakikat. Hakikatnya adalah sebagaimana firman Allah, dan bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini membuka pintu pemahaman bahwa di balik setiap sebab yang tampak ada musabibul asbab, atau yang menyebabkan segala sebab, yaitu Allah sendiri yang bekerja dengan kehendaknya yang mutlak. Dalam makom ini, seorang arif akan mengalami pergeseran kesadaran yang sangat mendalam, dari melihat dunia sebagai kumpulan sebab akibat yang berdiri sendiri, menjadi melihat semuanya sebagai satu kesatuan perbuatan Allah yang terhampar dalam berbagai bentuk. Ia tidak lagi terhijab oleh sebab, karena ia menyaksikan yang menggerakkan sebab. Namun disinilah letak kehalusan adab makrifat. Meskipun ia menyaksikan bahwa semua perbuatan adalah hafal Allah, ia tidak meninggalkan syariat, tidak pula menafikan tanggung jawab. Ia tetap berikhtiar, tetap memilih yang baik, tetap menjauhi yang buruk, karena ia memahami bahwa syariat adalah bentuk perintah Allah dalam wilayah hafalnya juga. Jadi, berjalan dalam makrifat bukan berarti lepas dari hukum, tetapi justru semakin tunduk, karena ia melihat hukum itu datang dari zat yang sama, yang menggerakkan dirinya. Kemudian, jika penyaksian ini semakin dalam, seorang hamba akan sampai pada keadaan fana dalam hafal, yaitu lenyapnya rasa bahwa dirinya memiliki perbuatan. Ia tidak lagi merasa aku yang salat, aku yang berbuat baik, atau aku yang meninggalkan maksiat. Tetapi ia melihat bahwa Allah lah yang menggerakkan dirinya untuk salat. Allah lah yang menjaga dirinya dari maksiat. Dan Allah pula yang menumbuhkan niat dalam hatinya. Dalam keadaan ini, hilanglah kesombongan secara total. Karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh diri. Bahkan kebaikan yang ia lakukan pun tidak ia klaim sebagai miliknya. Sebaliknya, ia dipenuhi rasa syukur yang mendalam karena ia menyadari bahwa Allah telah memilihnya sebagai tempat berlakunya perbuatan baik tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bagi orang awam mungkin hanya zikir lisan, tetapi bagi orang yang mencapai makrifat, ia menjadi realitas yang disaksikan dalam setiap detik kehidupannya. Ia melihat bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak mampu berbuat apa-apa.
Bahkan untuk berniat baik pun ia tidak sanggup, kecuali jika Allah menggerakkan hatinya. Maka lahirlah sikap tawakal yang sejati, bukan tawakal yang pasif, tetapi tawakal yang hidup. Ia berusaha dengan maksimal, namun hatinya tidak bergantung pada usaha itu, melainkan hanya kepada Allah sebagai pelaku sejati. Pada puncaknya, pemahaman af'al Allah pada diri akan melahirkan ketenangan yang sangat dalam. Hamba tidak lagi gelisah menghadapi hasil, karena ia tahu bahwa hasil adalah bagian dari af'al Allah yang berada di luar kuasanya. Ia tidak larut dalam penyesalan berlebihan, karena ia menyadari bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah yang mengandung hikmah, meskipun belum ia pahami. Ia juga tidak berputus asa, karena ia tahu bahwa Allah yang menggerakkan keadaan mampu mengubahnya kapan saja. Dalam kondisi ini, hidup menjadi ringan namun bermakna. Penuh usaha namun tanpa beban keakuan, penuh gerak namun batin tetap diam dalam penyaksian. Akhirnya, afal Allah pada diri bukan sekadar konsep untuk dipahami, tetapi keadaan untuk disaksikan dan dihayati. Ia adalah pintu menuju tauhid yang hidup, di mana seorang hamba tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, tetapi melihat dengan mata hatinya bahwa tidak ada pelaku sejati selain Allah dalam setiap denyut kehidupan. Dari sinilah lahir insan yang berjalan di bumi dengan tubuhnya, tetapi hatinya selalu bersama Allah. Ia tampak berbuat, namun batinnya menyaksikan bahwa segala perbuatan hanyalah milik Allah semata.